Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Al-Fudhali Al-Fatihah. Terakhir sampai wadalilu ala wujubil wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalilu utawi dalil ala wujubil wahdaniyati ing atase wajibe sifat wahdaniyah. Ala wujubil wahdaniyati ing atase wajibe sifat wahdaniyah. Lahu ta'ala ketuwe Allah ta'ala. Lahu ta'ala ketuwe Allah ta'ala. Iku wujudul alami wujude alam. Iku wujudul alami wujude alam. Falau kana mongko lamun ono. Falau kana mongko lamun ono. Lahu ketuwe Allah Ta'ala apa syarikun konco. Apa syarikun konco fil uluhiyati ing dalem ketuhanan. Fil uluhiyati ing dalem ketuhanan. La yakhlu ora sepi. La yakhlu ora sepi. Apa al-amru perkara. Apa al-amru perkara. Fa amma ayyatafaqqa mongko anapun yento sepakat sapa Allah lan syarik. Allah dan tadi ya konco itu, tapi konconya perumpamaan gitu ya. Fa amma yatafaqqa mongko anapun yento sepakat sinten Allah lan syarik ala wujudil alami ing atase mujudaken alam semesta. Ala wujudil alami ing atase mujudaken alam. Bi ayyakula kelawan yen to ngucap. Bi ayyakula kelawan yen to ngucap. Sinten ahaduhuma salah suwijine Allah lan syarik. Sinten ahaduhuma salah sijine Allah lan syarik. Ana utawi ingsun. Ana utawi ingsun iku ujitu, betul nggih? Iku ujitu mujudna sapa ingsun. Iku ujitu mujudna sapa ingsun. Hu ing alam. Hu ing alam. Wa yaqulu lan ngucap. Wa yaqulu lan ngucap sapa al-akharu kang liyane. Ahaduma berarti salah satunya, akhor berarti yang lainnya, satunya lagi ya. Wa yaqulu lan ngucap sapa al-akharu liyane ana utawi ingsun. Ana utawi ingsun
ujitu mujudaken ujitu mujudaken sapa ingsun hu ing alam ma'aka bareng siro. Yang satunya mengucapkan saya mewujudkan alam, satunya lagi juga sama mengucapkan saya mewujudkan alam bersamamu gitu ya. Kan ada dua tadi. Lina ta'awana saling tulung tinulung. Lina ta'awana saling tulung tinulung. Alaihi ing atase mujudaken alam. Wa imma ayyakhtalifa lan anapun yento berselisih sapa Allah lan syarik. Wa imma ayyakhtalifa lan anapun yento berselisih sapa sinten Allah lan syarik. Berselisih berarti berbeda pendapat gitu ya. Fayaqulu mongko ngucap sinten ahaduhuma salah sijine Allah lan syarik. Ana utawi ingsun iku ujitu mujudaken sapa ingsun al-alama ing alam bikudrati kelawan kuwasa ingsun wa yaqulu lan ngucap sapa al-akharu kang liyane atau kang liya sama ya. Sapa al-akharu kang liyane ana utawi ingsun iku uridu karep sapa ingsun ada mawujudihi ing ngilangno wujude alam fa init tafaqo mongko lamun sepakat sapa sinten Allah lan syarik. Fa init tafaqo mongko lamun sepakat sinten Allah lan syarik ala wujudihil alam ing atase mujudaken alam bi'an aujada kelawan yen to mujudaken sinten Allah lan syarik. Bi'an aujada kelawan yen to mujudaken sinten Allah lan syarik hu ing alam ma'an hale bebarengan wa wajada lan den temu
wujida lan ketemu bifi'lihima kelawan perbuatane atau penggaweane juga boleh ya, perbuatan bifi'lihima kelawan perbuatane Allah lan syarik wa wujida lan ketemu bifi'lihima kelawan perbuatane Allah lan syarik lazima mongko tetep apa ijtima'u mu'firoini kumpule athar loro apa ijtima'u mu'firoini kumpule athar loro ala atharin ing atase athar wahidin kang siji ala atharin ing atase athar wahidin kang siji wa huwa utawi ijtima'u mu'firoini wa huwa utawi ijtima'u mu'firoini iku muhalun mustahil kita masuk ke dalil dari sifat wajib bagi Allah yaitu wahdaniyah. Wad dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Dalil bagi sifat wajibnya Allah yaitu wahdaniyah adalah wujudul alam, yaitu wujudnya alam semesta. Ini sama dengan dalilnya sifat apa kalau wujudul alam? Sifat ayo lupa. Sifat apa? Dalil dari sifat apa yang sama-sama wujudnya alam? Dari sifat wujud apa? Ya alam. Ya. Putra juga. Apa? Lupa. Salah satunya sifat wujud. Dalil dari sifat wujud adalah wujudnya alam semesta. Sama dalil dari sifat, tapi masih lanjutannya yang beda ya. Jadi depannya sama tapi belakangnya beda. Nah, dalil dari sifat wajib Allah yaitu wahdaniyah itu adalah wujudnya alam. Nah, kenapanya ini yang membedakan biasanya antara satu dengan yang lain. Kenapa kok wujudnya alam semesta atau adanya alam semesta itu bisa dijadikan bukti bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi kalau kita berpikir secara logika ya, nanti bisa kita runut, alam semesta itu merupakan bukti bahwasanya Allah itu satu atau Allah itu esa. Nah, kenapa? Sini penjelasannya. Falau kana lahu syarikun, jikalau Allah itu punya teman, jadi ya pokoknya yang bersamai gitulah ya, sama-sama Tuhannya. Falau kana lahu syarikun fil uluhiyah la yakhlul amr. Jadi jika Allah itu punya teman dalam hal ketuhanan, berarti Tuhannya ada dua, Allah dan Tuhan satunya gitu. Kalau wahdaniyah kan satu esa. Biasanya kalau kita ngomongin dalil, terutama dalil akli, itu kan diumpamakan kebalikannya ya. Kalau kudrot berarti berkuasa, nanti jika lo tidak berkuasa gitu. Nah, kalau ini wahdaniyah berarti dalilnya adalah wujudnya alam. Nah, kenapanya? Jikalau Allah itu punya teman dalam hal ketuhanan atau ada Tuhan lain selain Allah gitu, fa'amma ayatafaqo, maka kedua Tuhan ini bersepakat ayatafaqo ala wujudil alam, bersepakat dalam mewujudkan alam semesta. Kayak misalnya sampean berkelompok dalam mengerjakan tugas, mengerjakan makalah, mengerjakan misalnya tugas pondok. Kalau yang berkelompok itu kan sebelum mengerjakan sampean bersepakat dulu ini mau bikin apa atau mau bikin acaranya buat konsep seperti apa, mau bikin lombanya apa, terus kemudian menentukan ini jadi A, ini jadi B, itu kan bersepakat dulu. Andaikan misalnya Tuhan itu ada dua, Allah dan temannya, maka sebelum mewujudkan alam semesta kan kedua Tuhan ini bersepakat gitu ya,
bersepakat, janjian, ayo bikin alam yuk, misalnya ya, janjian. Terus habis itu bi ayyakula ahaduhuma, maka misalnya dengan salah satu itu mengucapkan, salah satu Tuhan itu ana ujiduhu, saya yang mewujudkan alam semesta ini. Itu yang satunya bilang gitu. Satunya lagi wa yaqulul akhar ana ujiduhu ma'aka. Yang satunya lagi bilang saya juga menciptakan alam semesta ini bersamamu gitu. Ma'aka kan berarti gak sendirian kan, karena Tuhannya dua. Kalau satu Tuhan mengatakan dia menciptakan alam semesta, maka Tuhan yang lain itu tadi juga mengatakan hal yang sama. Saya menciptakan alam semesta bersama-sama, tidak mungkin sendirian karena ada dua Tuhannya. Kemudian lita'awana alaihi, sehingga penciptaan alam semesta itu saling tolong menolong. Tidak oleh satu orang ya, tidak oleh satu Tuhan, tapi oleh dua Tuhan. Karena saling tolong menolong antara satu sama lain, karena dia nggak menciptakan sendiri. Kalau sendiri kan full dia, misalnya Allah yang menciptakan ya Allah saja. Tapi kalau ada dua, otomatis kalau Tuhannya ada dua, tidak mungkin yang menciptakan alam semesta itu hanya satu Tuhan saja, mesti dua-duanya gitu, barengan gitu ya, bersepakat. Kemudian ada itu pernyataan yang pertama, kemungkinan yang pertama ya, bersepakat. Jadi alam semesta diciptakan tidak hanya oleh satu Tuhan. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa imma ayyahtalifa, kalau beda, misalnya antara satu Tuhan dengan satu Tuhan yang lain itu berbeda, fayaqulu ahaduhuma ana ujidul alam biqudrati. Tuhan yang satu bilang, saya menciptakan alam semesta dengan kudrat saya, dengan kekuasaan saya. Kemudian yang lain, wa yaqulul akhar, yang lain bilang, ana uridu adam mewujudi. Saya nggak mau mewujudkan alam semesta. Kalau dua-duanya punya visi yang sama, otomatis dua Tuhan itu bersepakat untuk mewujudkan alam semesta, sehingga alam semesta ini diciptakan tidak hanya oleh satu Tuhan tapi dua Tuhan. Kemungkinan yang kedua, mereka tidak sama tujuannya. Yang satu mau mewujudkan alam semesta, yang satu nggak mau. Gitu. Dia ada dua kemungkinan kalau misalnya ada dua Tuhan. Dua-duanya bersepakat mewujudkan alam semesta, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah yang satu mau mewujudkan, yang satu nggak mau gitu. Terus bi'an aujadahu ma'an wa wujida bi fi'lihima. Dan jika ternyata ya yang kita tahu itu kan alam semesta ada. Ya kan ya, alam semesta ada. Kalau alam semesta ada, maka kalau yang berselisih tadi ya, yang satu mau bikin, yang satu enggak, itu kan otomatis nggak jadi-jadi. Soalnya kalau misalnya lagi bikin acara gitu ya, atau lagi mau mengadakan apa atau mau membuat apa, kalau yang satu saya enggak, yang satu enggak mau, jadi enggak, mesti kemungkinan besar enggak jadi, kecuali yang mau bikin tadi bikin sendiri gitu ya, bikin sendiri. Tapi kalau misalnya cuman yang satu enggak mau, yang satu mau gitu terus, itu enggak bakalan jadi. Tapi pada kenyataannya alam semesta itu ada. Berarti di sini bi'an aujadahu ma'an, maka kemungkinan alam semesta itu diciptakan bersama-sama kalau misalnya Tuhannya ada dua. Terus kemudian wawujida, sehingga wawujida bifi'lihima, perlakuan mewujudkan alam semesta itu tadi lazima ijtima umur ini. Maka ada yang namanya berkumpulnya dua antar atau dua keinginan, dua harapan gitu ya, dua karep itu apa ya, dua harapan, dua keinginan tadi ala atarin wahidin, terhadap satu atar, terhadap satu harapan, yaitu mewujudkan alam semesta. Ada dua kepala lah istilahnya, ada dua kepala dalam mewujudkan satu produk gitu. Misalnya mau membuat produk, misalnya sampai mau masak tempe gitu ya, tempe sambal tempe misalnya gitu. Misalnya Mbak Liha sama Mbak Sriani sama-sama mau bikin sambal tempe, dua-duanya isinya sama, paling mau bikin sambal tempe, produknya sama tapi ada dua kepala. Jadi itu kan berarti mewujud, sama seperti halnya mewujudkan alam semesta tapi ada dua aktar, ijtima umur ini tadi, berkumpulnya dua karep, dua keinginan, dua harapan terhadap satu harapannya sama tadi itu. Wa huwa muhalun, dan hal tersebut itu tidak mungkin terjadi. Kenapa kita hubungkan dengan sifat-sifat yang lain? Sebenarnya di bawahnya ini masih banyak ya penjelasannya kenapa itu muhal, kenapa itu
mustahil, tidak mungkin. Kalau ada dua, misalnya ada dua Tuhan ya menciptakan alam semesta, mesti itu nanti yang satu akan punya pendapat, yang satu lagi juga punya pendapat. Oh, saya mau bikin alam semesta itu isinya misalnya hanya air dan tanah. Terus Tuhan satunya lagi mau bikin, saya mau tambah misalnya ada api, ada udara, ada yang lain, misalnya seperti itu. Itu kan berbeda, otomatis akan terjadi perselisihan-perselisihan, dan itu tidak mungkin. Sedangkan kalau yang berselisih tadi berbeda pendapat, yang satu mau bikin, yang satu enggak, ya otomatis enggak akan jadi-jadi. Makanya ijtima'ul mu'tharoini tadi itu dihukumi muhal atau tidak mungkin, mustahil terjadi. Tidak mungkin ada dua pencipta terhadap satu produk, apalagi produknya yang produk sangat luar biasa, yaitu alam semesta. Itu tidak mungkin sekali. Misalnya alam semesta ini diciptakan oleh dua Tuhan begitu, yang satu mau alir air itu mengalir ke bawah, yang satu mau air itu mengalir ke atas, kan nggak bisa gitu ya. Jadi harus hanya ada satu yang tercipta itu tadi, tidak mungkin ada dua. Makanya ini wujudnya alam semesta itu dijadikan bukti bahwasannya Allah itu esa, Allah itu satu. Kalau Allah itu dua, ya nggak mungkin ada alam semesta, nggak bakalan jadi gitu. Karena akan banyak sekali perselisihan. Itu intinya, sederhananya kalau Allah itu berbilang ya tidak satu, alam semesta tidak akan terwujud. Itu sederhananya seperti itu. Kalau punya pengharapan ya kalau satu itu lebih mudah terlaksana. Sebenarnya bisa saja sih. Kerja tim itu kan salah satu kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh kita pada saat zaman sekarang ya semuanya. Jadi kerja tim itu gimana kita bisa bekerja bersama orang lain, bisa toleransi, bisa membagi tugas dengan baik. Nah itu kan kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang seharusnya kita miliki di zaman sekarang. Karena kalau apa-apa dilakukan sendiri nggak bakalan bisa, nggak bakalan jadi, tapi tidak sehebat kalau kita berkolaborasi. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Manusia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang bagus kalau mereka berkolaborasi dengan yang lain. Nah, bedanya kalau Tuhan nggak bisa berkolaborasi dengan yang lain, nggak bakalan jadi. Jadinya kalau hanya ada satu Tuhan. Kalau manusia sendirian, ya bisa saja mungkin bikin sesuatu, tapi ya nggak akan sebagus kalau misalnya dibikinnya bersama-sama, bareng-bareng. Itu akan lebih mantap lah, akan lebih menghasilkan sesuatu yang bagus dibandingkan bekerja sendirian. Apapun itu, semuanya. Gampangnya kan pada kuliah nih, Bapak di sini. Nah, kampus itu gak mungkin cuman ada laptop satu, yang gak bakal jadi kan. Nah, harus ada pejabat-pejabat di bawahnya, harus ada dosen, ada karyawan, ada mahasiswa. Cuman ada kampus, pejabat, dosen, terus gak ada mahasiswa, gak mungkin juga. Jadi harus ada timbal balik, harus ada orang lain lah ya, harus ada yang ada di situ itu nggak boleh hanya ada salah satu, berkurang satu komponen saja udah hancur. Beda dengan ketuhanan, kalau Tuhan nggak boleh ada temennya, kalau ada temennya malah nggak jadi, ya itu bedanya ya. Hanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial ya, itu sudah banyak sekali kita dengar, yaitu salah satunya adalah bisa bergandengan tangan dengan yang lain. Meskipun bergandengan tangan, bersosialisasi itu bukan perkara yang mudah, tapi kalau di pondok saya kira Mbak sudah sangat terbiasa dengan kehidupan bersama ya. Kan beda ya, misalnya sampean di kamar sendiri dengan di kamar bersama orang lain misalnya. Kalau sendiri ya sak keluarga sampean kan bodo amat gitu, entah kamarnya kotor lah, berantakan, nah terserah kan ya. Tapi kalau bersama orang lain ada sesuatu yang harus kita jaga, ya kan? Ada punya orang lain yang harus kita hormati, ada orang lain yang ada batasan-batasan yang kita buat supaya kita tidak kebablasan istilahnya gitu. Nah, kemampuan itu yang harus kita pupuk, harus kita punya lah. Nanti yang seperti itu akan berlanjut sampai nanti. Misalnya sekarang di pondok hidup bersama orang lain, nanti keluar misalnya sampean bermasyarakat dengan orang lain. Gak mungkin kita itu ya wis urip karepe dhewe dengan maunya sendiri, itu kan
Nggak bisa ya. Nah nanti itu selalu akan berhubungan dengan orang lain dan kita akan terbatasi oleh istilahnya ya kepentingan orang lain yang harus kita hormati. Nggak bisa sakar PDW, nggak bisa terserah kita sendiri. Jadi harus ada batasan-batasan tertentu yang kita buat supaya kita tetap bisa beriringan dengan orang lain, supaya menghasilkan hasil yang luar biasa itu tadi. Itu bedanya ya. Kalau sangat jenis berbeda sekali antara makhluk dengan ilahiyah tadi itu. Seperti itu. Oke, lanjut nih. Wa ini ikhtalafa lan lamun berselisih sinten Allah lan syarik. Wa ini ikhtalafa lan lamun berselisih sinten Allah lan syarik. Fala yakhlu mongko ora sepi amma ayang fada anapun yento terlaksana amma ayang fada anapun yento terlaksana opo muradu ahadihima kekarepe salah sijine pangeran loro atau Tuhan loro. Aula yang pada utawa ora terlaksana. Aula yang pada utawa ora terlaksana. Apa muradu ahadihima kekarepe salah sijine pangeran loro. Fa'in nafada mongko lamun terlaksana. Fa'in nafada mongko lamun terlaksana apa muradu ahadihima kekarepe salah sijine pangeran loro dunal akhiri liyane pangeran liya. Dunal akhiri di samping Tuhan yang lain gitu ya. Yang satu terlaksana, yang satu enggak. Dunal akhiri liyane pangeran kang liya. Karena mongko ono apa alladzi lam yanfad kang perkara kang ora terlaksana. Alladzi lam yanfad perkara kang ora terlaksana apa muraduhu kekarepe ahaduhuma. Apa muraduhu kekarepe ahaduhuma. Iku ajizan lemah. Iku ajizan lemah. Waqat faradna lan temen-temen majibno kita annahu ing sak temene pangeran atau Tuhan iku musawin podo fil uluhiyati ing dalam ketuhanan. Fil uluhiyati ing dalam ketuhanan. Liman maring wong nafada kang terlaksana apa muraduhu kekarepe man. Apa muraduhu kekarepe man. Faida sabata mongko nalikane netepi. Faida sabata mongko nalikane netepi apa al-ajzu lemah lihada maring iki
izzu lemah lil akhari maring liyane li annahu krana sak temene pangeran mislahu ing dalem umpamane wa illam yanfat lan lamun ora terlaksana wa illam yanfat lan lamun ora terlaksana apa muraduhuma kekarepe pangeran loro kana mongko ana apa pangeran loro Allah lan syarik tadi iku ajizaini lemah karone iku ajizaini lemah karone wa ala kullin lan ing atase saben-saben suci sawaun podo ittafaqo sepakat sapa Allah lan syarik ittafaqo sepakat sinten Allah lan syarik awih talafa utawa selisih sinten Allah lan syarik yastahilu mustahil apa wujudu syai'in wujudna suwiji-wiji minal alami saking alam li annahu ma krana sak temene Allah lan syarik iku anit tafaqo yen sepakat sinten Allah lan syarik ala wujudihi ing atase wujudna Allah ala wujudihi ing atase wujudna Allah yalzamu mongko tetep apa ijtima'u muqtiraini ngumpulno akar loro apa ijtima'u muqtiraini ngumpulno akar loro ala akarin ing atase akar wahidin kang siji inna fadha yang to terlaksana apa muradu ma kekarepe Allah lan syarik wadzalika utawi mengkono mau iku muhalun mustahil Nah, ini penjelasan dari yang sebelumnya tadi. Wa ini ikhtalafa fala yahlu, maka jika keduanya berselisih gitu ya, berbeda pendapat, fala yahlu amma ayam fada muradu ahadihima. Jika satu keinginan dari Tuhan itu terlaksana, kalau mereka berbeda ya, yang satu mau mewujudkan alam, yang satu lagi enggak. Terus kemudian ternyata terlaksana gitu ya. Yang satu terlaksana ini keinginannya mewujudkan alam. Maka di sini ama ayang fadu muradu ahaduma aula yang fadu muradu ahadima atau tidak terlaksana. Jadi keduanya punya pendapat yang berbeda. Satu mau mewujudkan alam, satunya lagi enggak. Terus kemudian ada dua kemungkinan berarti. Alam itu terwujud, terlaksana jadinya. Satu kemungkinan yang lagi, alam itu tidak terwujud atau tidak terlaksana. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pada muradu ahadima itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, la yang pada muradu ahadima, tidak terlaksana keinginan atau kekuasaan salah satunya. Fa inna pada muradu ahadima, jika keinginan salah satunya terlaksana, Tuhan yang satu ini kan pengen mewujudkan alam, terus terlaksana misalnya. Tuhan yang satunya kan tidak, dunal akhor selain yang lainnya kan tidak
berkeinginan untuk tidak mewujudkan alam. Satunya berkeinginan mewujudkan alam, satunya tidak. Terus ternyata alamnya terwujud. Berarti kan keinginan Tuhan yang satu ini terwujud, satunya enggak, ya kan? Maka di sini kana ladzi lam yang pada muradu ajizan. Maka yang keinginannya tidak terwujud tadi, itu kan berarti lemah. Masa Tuhan keinginannya tidak terwujud gitu? Kan tidak mungkin. Makanya kalau misalnya terwujudnya alam itu hanya oleh salah satu keinginan Tuhan, karena Tuhan yang dua, yang berkeinginan mewujudkan hanya satu dan yang satu terlaksana, maka ini tidak mungkin. Kenapa? Karena keinginan Tuhan yang satu ini jadinya tidak terlaksana. Kalau keinginannya tidak terlaksana, maka Tuhan ini ajizan, dihukumi lemah. Sedangkan kalau Tuhan itu ajizan, itu tidak mungkin, mustahil. Jadi dua-duanya itu harus terlaksana keinginannya. Kalau manusia misalnya sampai berdiskusi dengan temannya, oh saya mau misalnya makan, misalnya mau memutuskan untuk keluar makan bareng, saya maunya beli yang pedes, maunya campur aja sama temennya bulan. Nah satu maunya pedes, yang satu enggak. Kan yang satu terlaksana, yang satunya harus ngalah kan. Kalau Tuhan kan nggak mungkin ada yang ngalah, karena ya itu tadi, kalau dia ngalah kan berarti Tuhannya lemah, dan itu tidak mungkin. Jadi di sini kalau keinginannya tidak terlaksana, maka di situ ajizan. Waqad farna annahu musawin fil uluhiyah. Maka padahal seharusnya kita itu mewujudkan, menjadikan, bentar ya, Oke, sampai mana tadi? Oh ya, kalau kita sebagai manusia kan di situ farotna ya kita. Kalau misalnya ada Tuhan, alam sudah terwujud. Kemudian kita menghukumi yang namanya Tuhan, itu kan berarti yang keinginannya terwujud kan? Yang berkeinginan untuk mewujudkan alam tadi, karena alam sudah ada. Berarti yang satunya itu bukan Tuhan, gitu. Karena kan kita harusnya ada namanya. Sebenarnya nggak pernah ngegel, nggak ada. Nanti aja. Oke. Terus tarik lagi bagaimana? Kita akan menghukumi atau menamai yang namanya Tuhan itu adalah yang keinginannya terwujud. Ya kan? Ada dua Tuhan, yang satu keinginan terwujud, yang satu tidak. Maka kita mesti menyebut yang namanya Tuhan adalah yang keinginan terwujud. Lah satu Tuhan lagi ini sebagai apa? Nah itu dipertanyakan. Dan hal itu tidak akan mungkin. Nah ini makna dari waqad farotna annahu musawin fil uluhiyah liman nafada muraduhu. Maka kita akan menghukumi Tuhan itu kepada yang keinginannya itu terwujud atau terlaksana, apa yang diharapkan. Kalau yang diharapkan tidak terlaksana, ya tidak kita sebut sebagai Tuhan, karena dia sifatnya lemah tadi, ajizan. Oke. Fa idza tabatal ajzu li hadza tabatal ajzu lil akhar. Nah, kalau misalnya tadi kan yang satu keinginannya tidak terwujud, tidak kita hukumi sebagai Tuhan, maka dia kan lemah. Kalau satu Tuhan itu dihukumi lemah, karena sama-sama Tuhan, ini dua-duanya, yang satunya lemah juga berarti, karena dua-duanya sama-sama Tuhan. Tidak bisa yang satu kita sebut lemah, yang satunya enggak, karena keduanya adalah pencipta. Kalau satu dihukumi lemah, maka satunya juga lemah. Itu makna dari ini. Fa idza tabatal ajzu, maka kalau yang satunya lemah, dihada tabatal ajzu lil akhar, maka yang lain juga disebut dengan lemah atau ajzun tadi. Di annahu mithlahu wa illam yang fala muraduhu ma kana ajizaini, sehingga keduanya kita sebut dengan ajizaini, dua-duanya berarti lemah itu. Ya, jadi bukan bulat ya sebenarnya. Jadi kalau kita main logika di tauhid itu memang bagaimana kita bisa membuktikan dalil itu bisa masuk akal gitu, dengan cara seperti itu tadi. Wujudnya alam berarti ada yang menciptakan. Kalau wahdaniyah berarti yang menciptakan satu. Nah kalau kedua mungkin apa enggak terwujud. Kalau dua berarti ada dua kemungkinan, duanya bikin alam semesta bareng-bareng, atau bikin alam semestanya yang satu karep, yang satunya enggak. Nah kalau begitu terwujud atau tidak?
Nah, kalau misalnya terwujud alam, berarti yang satunya keinginannya tidak terwujud, berarti lemah. Nah, kalau lemah, berarti yang satunya juga lemah dong karena sama-sama Tuhan gitu. Nah, itu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti kembali ke sifat wajib yang awal tadi, yaitu wahdaniyah atau esa. Terus kemudian wa ala kullin sawa'un ittafaqa aw ikhtalafa yastahilu wujudu syai'in. Dan untuk segala sesuatu yang diciptakan itu akan selalu ada dua kemungkinan, ittafaqa atau ikhtalafa, bersepakat atau bikin bareng-bareng, atau ikhtalafa, berbeda pendapat. Gitu kan ya, kita kan juga gitu manusia. Kalau kita nggak bisa, jadi ada dua kemungkinan, kita sama orang, kita setuju dengan dia atau tidak setuju dengan dia. Nah, kalau dalam urusan uluhiyah ketuhanan, baik itu bersepakat antara kedua Tuhan maupun berselisih antara pendapatnya, dua-duanya mustahil, tidak mungkin. Dua-duanya mustahil, tidak mungkin ya. Di sini yastahilu wujudu syai'in minal alam di annahuma, karena ini tafaqo ala wujudihi yalzamu, karena kalau bersepakat, kalau berselisih itu jelas tidak mungkin. Karena tadi ada unsur lemah tadi, yang satu Tuhannya lemah, maka yang satunya lemah. Nah, kalau bersepakat gimana? Kalau bersepakat tadi masuk ke ijtima'ul mu'thiraini, berkumpulnya dua pengharapan, dan itu tidak mungkin. Berkumpulnya dua pengharapan terhadap satu objek atau satu tujuan. Ijtima'ul mu'thiraini ala atharin wahidin, berkumpulnya dua athar terhadap satu asar, wa huwa halun, dan hal tersebut adalah mustahil. Tuh, jadi belajar tentang tauhid ketuhanan itu sebenarnya juga belajar tentang manusia ya, dirinya kita sendiri. Tinggal membalik saja bedanya apa gitu ya. Kalau Tuhan begini, maka nanti manusia begini gitu. Kalau Tuhan Maha Esa, maka manusia jelas banyak sekali gitu ya, jelas ada macam-macam. Kalau Tuhan Esa kehendaknya hanya satu, kalau manusia karepe akeh gitu ya, banyak sekali maunya apa gitu. Ya macam-macam lah biasanya. Cuman kadang kita kalau belajar, misalnya mbak-mbak di sini ya, belajar Al-Quran ini perbedaan cipta, emang Allah itu sangat luar biasa ya, ciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki mesti di surga itu kan dijanjikan bidadari, begitu ya. Terus tapi kalau untuk perempuan, pernah nggak lihat di Al-Quran itu menjanjikan bidadara? Kenapa kira-kira? Kalau misalnya ya ditanya gitu, misalnya kamu disuruh milih dikabulkan satu keinginan, misalnya kalau cowok itu keinginannya ya cuma satu, perempuan. Tapi kalau cewek macam-macam, ada baju, tas, kerudung lah, apa aksesoris dan yang lain. Mesti pikirannya nggak langsung, misalnya sama mau saya wujudkan keinginannya gitu, dia akan bingung memilih, tidak akan langsung laki-laki gitu, enggak gitu. Tapi kalau cowok ya cuma satu itu. Jadi makanya di Al-Quran itu seringnya kalau di surga dijanjikan perempuan, tapi kalau cewek ya nggak dijanjikan laki-laki. Kenapa? Karena keinginannya nggak cuma itu, banyak. Iya nggak? Soalnya kalau ditanya itu mesti pengennya ya sembarang, mulai dari ujung kaki, ujung kepala, perhiasan, apalah itu semuanya mau. Keinginannya banyak. Jadi ya biasanya ketika ada makna yang tersirat begitu, itu sebenarnya mengartikan siapa, kita bisa belajar banyak hal dari situ. Bukan berarti nggak ada maknanya. Oh berarti nggak adil, Allah tidak menjanjikan bidadara untuk para wanita solihah di surga, enggak gitu ya. Ya itu karena bisa jadi keinginan kita memang gak cuma itu gitu, karena ada banyak. Jadi kalau ditulis banyak mungkin nggak cukup itu di sini dituliskan gitu ya. Jadinya nggak, ya udah langsung dituliskan saja karena banyak sekali keinginan yang diinginkan ya atau harapan oleh perempuan. Misalnya cewek itu agak banyak maunya dibandingkan cowok itu tadi. Ya banyak sih yang bisa kita pelajari dari Al-Quran, dari belajar misalnya dari tauhid ini. Mungkin memang pembahasannya hanya satu tentang sifat wahdaniyah, tapi kita bisa mengambil banyak pelajaran, bisa mengambil banyak hal dari situ untuk belajar diri kita sendiri terutama seperti itu. Oke, sudah mau maghrib, saya akhir aja. Sampai mana tadi? Fala yata'ti tanfidhu muraduhuma fala yasihu ayyujida syai'un minal alam
Wallahu a'lam Bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.